Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara semuanya. Oke, nah pada kali ini beberapa hal yang ingin saya tambahkan terkait dengan bahasan kita, yakni mengenai komunikasi. Yang pertama kita lihat dari Astiyah Swellen Siregar ya. Pertanyaannya, bagaimana ini terkait etika ini menjadi pedoman dalam komunikasi dan mengapa kita harus menjadi orang yang beretika ketika berkomunikasi kepada orang lain. Berikan contoh kasusnya. Baik, yang pertama, etika ini sangat penting dalam hal komunikasi. Jadi suatu negara saja ini akan menjadi damai, aman ketika setiap dari masyarakatnya memiliki etika. Nah, bayangkan saja apabila tidak ada etika dalam hal bersosial, seperti kata-kata di media sosial yang menghujat atau mengandung permusuhan, mengundang ya, atau ketemu langsung dan itu dapat membuat pecah belah dalam artian membuat kegaduhan, maka tentu ini akan berdampak kepada keharmonisan yang tentunya ini bisa rusak. Nah, oleh karena itu, memang masing-masing dari setiap kita mempedomani bersosial penting yang namanya etika. Nah, walaupun untuk saat ini kondisi etika tidak seperti dulu, bagaimana etika anak muda kepada orang tua atau sesama teman sejawat, ataupun etika dalam hal di rumah. Ini menjadi tantangan untuk kita semua agar menjadikan generasi kita bukan hanya harapannya cerdas secara intelektual, tapi tentunya juga secara emosional. Kemudian dalam hal beretika, ini berikan contoh kasusnya. Ya, di salah satu tempat ya, kita pernah mendengar di tempat yang itu penuh dengan pertikaian, kita katakan saja tempat X, akibat dari beda budaya, maka itu muncul permusuhan. Nah, tentu ini juga berpengaruh terhadap kenyamanan warga yang ada di sana. Kalau kita melihat sekarang banyak peningkatan dari segi keamanan Indonesia, walaupun tentunya masih banyak yang perlu dibenahi. Tapi tentunya ini menjadi peningkatan dari segi kondisi-kondisi pertikaian, walaupun memang dari pemberitaan setiap hari terkadang kita banyak ya menemukan apakah itu antar personal ataupun antar kelompok maupun personal dengan kelompok. Oleh karena itu, pembentukan generasi yang penuh dengan etika, sopan santun, baik dari segi sikap, tata bahasa, ini memang harus dilatih dari kecil. Bahkan ketika dewasa juga tidak menafikan seorang guru menegur siswa SMP ataupun pendidik menegur dari kondisi generasi yang sudah di tahap perguruan tinggi misalnya, untuk kita sama-sama mengingatkan agar terus memiliki norma ataupun etika yang baik, terutama ketika bersosial. Kemudian kalau kita terus beretika dengan baik, maka tentunya kita memiliki banyak teman ya saudara. Jangan sampai kita menjadi teman yang ketika dekat ditakuti, tapi justru ketika kita jauh dirindukan, dan ketika dekat orang-orang ingin berdekatan. Nah, dalam artian apa? Kita nyaman dengan teman tersebut. Bahkan untuk kecantikan dalam tanda kutip kondisi seseorang, saudara pernah mendengar tentang inner beauty terkait dengan kecantikan dari dalam. Nah, kalau kita sibuk dengan outer beauty yang mana terkait dengan fisik, kondisi di luar, tapi kalau etikanya rusak, etikanya buruk, suaranya, bahasanya ya menyakiti orang lain atau tidak sesuai pada tempatnya,
maka juga orang sekitar tentu tidak nyaman ya. Nah, oleh karena itu, seseorang yang memiliki inner beauty yang baik, itu dia terus bersinar walaupun ditelan oleh usia. Tapi kalau kita memiliki jangan sampai ya ada orang yang memiliki outer saja tanpa diiringi dengan yang namanya inner beauty, maka itu ibaratnya gersang. Nah, tentu akan lebih baik ketika outer beauty itu juga dilibatkan dengan inner beauty terkait dengan sopan santun, etika, cara kita berkomunikasi, ini penting diperhatikan. Nah, kemudian lagi, kalau kita beretika dengan baik, orang nyaman, baik dari sisi karir, dari sisi sosial, kita mudah orang welcome dengan kita. Nah, tentu ini ada hubungannya ya. Bahkan untuk jenjang karir pun juga para pemimpin leader tidak hanya melihat dari segi kapasitas, kualitas, tapi juga attitude ya. Kemudian kalau kita memiliki etika yang baik, tentu kita juga akan senang, bahagia kalau seseorang banyak menyinggung perasaan orang lain ataupun menyakiti. Barangkali ada terjadi yang namanya orang berdoa yang tidak baik, apalagi kalau sampai meneror ya. Nah, tentu ini sangat berbahaya. Kemudian lagi saudara, kita lihat pertanyaan selanjutnya. Ini kita di daerah yang berbeda ya katanya. Kemudian kita memiliki perbedaan dalam bertutur kata. Bagaimana caranya agar kita dapat selalu bertutur kata yang sopan dimanapun berada tanpa menampakkan wajah asli kita ketika di rumah? Nah, sebenarnya kita tidak perlu dalam tanda kutip kalau kita merasa di rumah mungkin lebih emosional, lebih meledak-ledak. Nah, justru harus kita latih dari rumah. Bukan berarti di rumah kita tanpa mengevaluasi diri, kemudian di luar beretika secara idealnya. Nah, tentu sedikit tidaknya kita tidak benar-benar menjadi diri sendiri. Nah, tapi menjadi diri sendiri ini bukan bermakna terimalah saya apa adanya, saya emosian, meledak-ledak, bahasa saya nyelekit. Nah, tentu ini tidak. Memang tidak ada manusia yang sempurna, tapi kalau kita terus berbenah menjadi pribadi yang indah, ketika bertutur kata ini juga baik. Nah, tentu kita juga akan mudah banyak teman dan tentunya kita tidak menjadi orang lain dalam artian kita tetap bersikap sewajarnya. Nah, kemudian bagaimana untuk daerah yang berbeda? Nah, tentunya kita penting menjaga batas-batas tolerir. Mungkin kalau kita di rumah, bagi kita itu biasa, tapi belum tentu di tempat orang lain. Nah, tentu kita harus membatasi terlebih dahulu dalam artian kalau bahasanya itu dikira-kira kita ragu akan membuat orang lain tidak enak atau sakit hati, maka kita lebih baik diam. Misalnya saja, apakah dari segi fisik mengatakan kamu misalnya dari segi fisik ya, mungkin saudara paham. Kemudian pakaianmu seperti 5 bulan tidak pernah dicuci misalnya. Nah, mungkin ini bagi kita bercanda, tapi belum tentu gitu bagi orang yang di depan kita. Nah, jadi kalau untuk kita mengingatkan teman, itu biasanya yang pertama adalah memang tujuan kita. Tujuan kita sudah baik, tapi caranya bagaimana dan dengan siapa kita bicara. Nah, kalau kita bicaranya dengan yang lebih kecil, tentu dengan bahasa yang lebih santun dan yang dapat dipahami oleh adik. Tapi kalau dengan orang yang lebih di atas, barangkali kita tujuannya baik dan dengan cara yang lebih baik lagi. Terkadang kita menyampaikan komunikasinya baik tujuannya, tapi caranya mungkin tidak tepat. Apalagi kalau di depan khalayak ramai. Nah, tentu harus disesuaikan ya. Dan untuk kita yang berbeda daerah, mengasah sikap simpati juga penting. Sikap empati juga penting. Artinya apa?
Em, Jangankan untuk daerah ya, untuk luar daerah beda suku atau budaya, kita sosial saja, mungkin kadang ada orang yang ngomong bagi si A itu nyelekit, tapi dia tidak memposisikan dia di posisi orang itu. Nah, artinya apa? Kita ketika berbicara, kalau kita mengatakan ini, kira-kira bagaimana kalau kita dikatakan seperti ini? Nah, itu arti dari empati, kita memposisikan juga. Nah, apalagi kalau ngomongnya kasar atau dengan kata-kata yang tidak baik, bahkan apalagi kalau sampai, mohon maaf, misalnya bahasa-bahasa yang itu tidak sesuai gitu ya, secara etikanya. Kemudian tentunya kita banyak memahami budaya juga. Misalnya saudara berada di budaya yang mayoritasnya Bugis, Melayu atau Jawa. Nah, kalau saudara beda budaya, maka tentu dalami juga apakah dari segi kebiasaan mereka atau melalui bahan bacaan. Nah, pelajari sembari kita juga menyesuaikan diri. Oke, kita lihat pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara menciptakan rasa empati? Oke, nah ini seseorang yang memiliki pengalaman berbeda dengan pengalaman kita. Ini memang sangat penting ya, terutama calon konselor dan juga konselor, karena saudara mengalami atau menghadapi orang yang belum tentu pengalaman saudara ada. Nah, bagaimana saudara bisa mengasah empati itu? Ya, salah satunya adalah saudara memposisikan, membayangkan bagaimana saudara di posisi itu. Contohnya saja, saudara menghadapi klien yang gagal menikah dan saudara belum mengalami itu. Mungkin kalau secara logika, alah patah satu tumbuh 1000 ataupun masih banyak gitu ya. Tapi bagi orang yang baru mengalami, tidak semudah seperti apa yang kita sampaikan. Jadi jangan sampai kita menjadi konselor yang langsung mematahkan si klien atau menganggap sepele apa yang dirasakan oleh si klien. Nah, oleh karena itu, cara mengasahnya adalah sering-seringlah juga melihat kondisi kasus-kasus di media sosial para korban, misalnya kasus tergantung kasus ya, karena empati ini tergantung kondisi pengalaman saudara. Tapi banyak kasus yang ini saudara bisa jadikan pelajaran. Apakah kasus tentang gagal menikah tadi, bagaimana cara menganalisisnya, kemudian arahnya gimana, apa yang dirasakan mereka. Nah, tentu luka batin itu juga sama seperti orang yang dokter harus butuh berobat. Sama halnya juga kasus korban-korban trauma seperti kondisi pelecehan seksual ataupun kondisi keluarga yang broken home. Nah, bisa jadi saudara belum tidak mengalami, dan jangan sampai ya, tapi saudara banyak menangani klien-klien yang seperti itu. Nah, oleh karena itu, ini penting ya saudara melatih empati, dan boleh kita berkumpul dengan orang-orang yang di bawah kita. Berkumpul dengan anak yatim piatu. Sesekali kita boleh juga melihat susahnya orang bekerja di luar atau kondisi ke rumah sakit. Ini bisa mengasah empati. Banyaknya orang yang sakit. Berkunjung kita ke tempat-tempat panti jompo. Nah, jadi kita membuka diri untuk kegiatan sekitar. Apalagi kalau melihat banyaknya misalnya orang yang ekonomi di bawah ya, kemiskinan. Nah, dan kita juga harus melihat kondisi emosi kita tapi juga orang lain. Dengan cara apa? Kita menjadi pendengar yang baik untuk mereka. Nah, jadi pendengar ini penting saudara, karena tidak semua orang memiliki keterampilan mendengar. Dan bahkan untuk memahami kondisi orang lain pun tidak semudah teori ya, tapi butuh yang namanya latihan. Apalagi kalau saudara suka menjadi pribadi sosial yang suka membantu sesama dalam kondisi bencana ataupun orang perorangan yang butuh bantuan kepada saudara.
Baik saudara, terima kasih. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.